Terima kasih. Cariu, Kecamatan Cariu. Belum hadir ya. Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjung Sari. Hadir, hadir. Oke, terima kasih. Apa Pak Dapil dulu? Apa gimana ini? Pak Kecamatan Dapil ya? Kelapa Nunggal. Dapil kakak. Oh, oke ditunggu. Oke, siap. Kecamatan Kelapa Nunggal. Hadir, hadir. Oke, terima kasih. Jualan wae, Ngapain nih? jualan wae kan. Kecamatan Ciawi. Ciawi. Bro, es. Bikin es. Ada Kecamatan Ciawi. Ciawi, Agus. Di sini ya. Ulang itu. Kecamatan Ciawi. Ada kan Kecamatan Ciawi? Ada ya. Cisarua. Kecamatan Cisarua. Hadir. Belum hadir ya. Kecamatan Megamendung. Belum hadir. Kecamatan Caringin. Caringin. Sinda itu. Gitu. Mana kan? Sudah ya. Vendor sedap. Medan. Caringin. Ya, menurut ya, aduh. Gimana bisa ngomong? Oh, dia nggak tahu cari. Iya. Kalau ada yang menanya kita itu di pinggir sebenarnya jadi bisa. Didukung soal idenya. Baru bisa. Kecamatan Cijeruk, Yang Diki tadi ada. MDK. Tuh MDK DPC Cijeruk. Pak Dapil 5 ya? Oke, terima kasih. Gila itu dewa. Taman Sari, Luar ada. Taman Sari, Kecamatan Sari, Luar ada Kecamatan tuh. Pak Dapil 5. Kecamatan Cigombong, Hadir. Nah, Tuh ada. Andre ini. Kecamatan Cigombong. Ini bawah tuh. Singa. Oke, Pamijahan, Kecamatan Pamijahan hadir. Joman. Mas hadir. Nenudin tuh hadir. Oke, Ciampea, Susah masukna. Ciampea, Aku Chandra Pasukan. Ciampea, Itu. Cibungkulang. Ini mah ada PC. Orang suka jahit. Santi menjaga. Cibungkulang ada. Anak Haji Sariman. Pamijahan. Cep. Pemijahan. Ramanga. Nurdin Wahyudi. Oh, yang itu kecelakaan. Jadi, tolong dong. Tekelaya. Kecamatan Ciampe hadir. Sampai diwakili. Ciampea, ya. Nah ini dia nih yang kemarin. Tenjolaya. Oh iya. Ini siapa? Jadi kami. Tenjo. Ada ya. Lewiliang. William. Enggak ada ya. Rumpit. Rumpit nggak ada. Jastinga nggak ada. Parung panjang nggak ada. Nanggung Kenapa sih kopinya serestu aja? nggak ada. Ini kan kita kak. Kita. Yang di Dapil 1 mana nggak disebut Pak Haji? Elah dari tadi. Oh siap. Wadang itu. Cigodeg Sukajaya. Siapa? Hadir. Tambah 10 dah. Sadeng.
Jangan terlalu ketawa Pak. Jadi di bawah. Parung, pendampingan, parung. Aku Parung, orang Ini tidur, kakak disebutan sa. Hadir itu akan resep orang ke tidur. naon ke diusul ke nanti. Itu tadi ada yang Aku salah lagi naik. sekarang tadi ada. Wah, beras. Kemana? Bisa. Jangan kemana? tuh udah dua. Pertanyaan aja siapa belum di absen. Pocong gede. Hadir ketua. Oke, siap. Ini ya. Si punya FM. Desain. Desain. Tadi ada sampel baterai sih. Ada. Panjang mur. Ya itu saya bu. Panjang mur. Tadi orang lain. Akarnya. Hadir. Hadir. Akar. Baik. Kita mulai ya. Cara Zoom ini. Masa nggak ada? Apa itu? Yang belum di absen siapa? Ada yang belum diaksen nggak? Yang belum di absen mohon. Tunjuk Taman tangan. Sari udah belum kak? Taman Sari. Anwar udah, Taman Pak Sari Anwar belum, udah. Taman Sari. Udah. Oke siap. Taman Sari. Taman Baru Sari. dua Oke. cuma di Udah. PCK yang hadir. Aja. Dalam. Saya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Mes. Salam eksplorasi. Nasdem. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Islam Kabupaten Lampung, Bapak Dr. Gede. Dan saya hormati Sekretaris DPD Partai Islam Bapak Pahit Langkahi. Yang saya hormati juga Wakil Ketua, walaupun ikut bersama Juni, tapi itu bersama kita, yaitu Wakil Ketua Bidang Nanti, Bapak Anwar Azwan. Dan saya hormati juga Wakil Ketua Bidang Utang, dan kita ikut hadir dengan acara Juni ini. Dan juga yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh ketua DPC Kampus Kabupaten Bogor yang ikut hadir untuk acara Zoom meeting di malam hari ini. Puji syukur kita mengucapkan dan Allah Subhanahu wa taala yang mana dari kita semua bisa bersilaturahmi walaupun hanya dengan ucapan mulai yang kami sini. Dan kebetulan ini masih dalam acara merancang bulan Sawan. Jadi saya pribadi juga mungkin pada ingin mengucapkan dengan izin berusaha mohon dan hadir. Katakanlah semua yang kami memang acara Zoom ini mungkin baru pertama kali dilaksanakan di gedung yang ini, ya, dengan kondisi yang begini bagus ya. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh DPC yang menyempatkan waktunya, walaupun ini malam minggu, malam yang mungkin yang kita semua ya. Ya. Tapi kan simpan itu semua bisa menentukan diri untuk hadir di dalam acara ini. Untuk membersihkan waktu
saya akan mempersilahkan Ketua DPD masing-masing untuk memberikan sambutan jangan mengenai rencana pengambilan ini. Para Ketua DPD kata langsung kami ucapkan etika berkesehatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam restorasi. Oke. Puji syukur kehadiran Allah bahwa hari ini kita bisa dikumpulkan pada malam yang sangat indah. Pertama kali kita melaksanakan Zoom. Sebetulnya ini yang kedua kali dengan DPC. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung yang sudah mempersiapkan acara ini, kepada Kakak Jiheng, Kakak Seku, Kakak Kris, IT, Kakak Dewi, dan Kakak Ara yang ada di antara kita, dan juga terutama kepada seluruh kakak-kakak yang menyempatkan diri untuk bersilaturahmi pada pertemuan koordinasi malam hari ini antara DPD dan DPC. Untuk itu, saya mengucapkan salam restorasi dan selalu semangat dalam memperjuangkan eksistensi dan keberadaan Nasdem di wilayahnya masing-masing. Karena sekalian, ini adalah suatu kemajuan yang sangat luar biasa sebagai representasi atau mewujudkan kembali kegiatan kita yang sudah kita dapatkan tahun lalu pada saat kita melaksanakan kursus bagaimana kita bisa komunikasi dalam media online. Dan hari ini untuk kedua kalinya DPD melaksanakan Zoom dengan kakak DPC. Meskipun itu kita selalu bertolak ukur dari DPW yang sering melaksanakan kegiatan seperti ini. Karena ini adalah salah satu kegiatan yang sangat efektif, efisien, dan tentunya tidak menimbulkan mengorbankan waktu, dan tentunya hal-hal kegiatan lainnya yang bisa kita lakukan bisa langsung dari tempat di mana kita berada. Nah, sekalian, saya sangat berterima kasih juga bahwa semua sudah bisa mengikuti Zoom dengan mengklik link. Kita sama-sama belajar karena sekalian ya. Dan saya melihat memang semua sudah cukup baik, dan hari ini ada berapa yang bisa join di sini kan, guys? 26. Terima kasih. Berarti kurang lebih 14 yang kita harapkan semua dalam keadaan sehat. Nanti bisa ikut menyusul ataupun mungkin berhalangan karena satu dan lain hal atau masalah perangkat elektronik. Namun pelan tapi pasti kita harus selalu berusaha untuk bisa mengikuti acara-acara melalui media online. Kakak sekalian, nanti kita biasakan untuk mengikuti media online ini dengan mengikutkan virtual background. Mungkin misalnya yang bingung virtual background, apalagi apabila kita menggunakan VC, ya. Nanti lebih jelasnya mungkin akan disampaikan oleh Sekum. Dan tolong pada setiap kita ikuti acara ini, kita memang biasakan tepat waktu. Tadi kita sudah tepat waktu, namun kita berikan kelonggaran 15 menit sesuai dengan arahan DPW maupun DPP bahwa Nasdem sangat terkenal dengan kedisiplinan, etika, dan tata krama. Sehingga tadi kita memberikan kelonggaran 15 menit untuk bisa melakukan kegiatan komunikasi untuk silaturahmi yang kita lakukan seperti ini. Nah, sekalian, jadi nama pada virtual background nanti biasakan kita menulis nama, kemudian underscore atau garis start. Kita menuliskan hasil dari DPC mana, supaya kita saling berkenal, bisa saling tegur sapa, dan kita bisa lebih dekat satu sama lain. Acara ke depan kakak-kakak sungguh sudah kita siapkan dan cukup padat, ya, di mana kita mempunyai target bersama sesuai pada saat peresmian apa yang disampaikan oleh DPP, DPW maupun Ketua DPD, bahwa 3 besar tetap menjadi incaran kita. Tapi tentunya itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi harus diikuti dengan semangat dan perjuangan meskipun masih di dalam langkah-langkah awal saat ini.
Nanti akan disampaikan banyak oleh Sekum mengenai apa saja yang akan kita lakukan atau kira-kira kisi-kisi dalam tahun ini yang sangat mendesak untuk kita lakukan. Dan terakhir tentunya pembentukan DPRT yang akan banyak nanti disampaikan pula oleh Sekum dan Kakak Jihen tentang bagaimana kita sudah bisa menyiapkan untuk rekrut ya dan kemudian mengirimkan data-data tersebut pada kesempatan pertama kepada DPD karena ada waktu yang sudah diberikan batasan oleh DPW agar kita bisa benar-benar memasukkan waktu ya dan mungkin nanti diakhiri dengan diskusi apa saja usulan atau kendala kakak-kakak yang bisa kita tampung. Juga mungkin tentang terakhir, kalau kita tahu bersama isu yang menimpa kita, ya tentang ketua umum yang kita banggakan dan kita cintai, dan juga tentang partai besar kita ini, Partai Nasdem, itu mungkin akan sekilas akan disampaikan oleh Sekum, hasil pengarahan dari DPW untuk kita antisipasi, dan tentunya kita tetap mengusung Nasdem sebagai partai andalan dan yang kita sangat banggakan untuk menjadi 3 besar pada pemilu yang akan datang. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih bisa bergabung malam hari ini. Semoga ini bisa berjalan lancar, tidak perlu lama-lama lagi, ya. Jadi cepat, tepat, berhasil dan berdaya guna untuk kita bisa berikan kesimpulan dan semuanya ini tetap akan DPD laporkan setiap kegiatan kepada DPW. Itu saja kakak sekalian, terima kasih. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Sekum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya sesuai dengan program ini yaitu tentang pembentukan DPRT yang akan dipaparkan oleh sekretaris kita yaitu Kakak Bayaran kami. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Kakak Jihen. Yang terhormat Ketua, kakak-kakak yang hadir di ruangan ini. Yang terhormat Kakak Wakabid Pemenangan Pemilu, Kakak Suaranas, dan juga Kakak Wakabid Organisasi dan Keanggotaan, Kakak Suwaidi yang sudah bergabung dari wilayah masing-masing. Mungkin nanti setelah paparan saya ini akan ada tambahan pengarahan atau penguatan oleh Kakak Azwaranas dan juga mungkin Kakak Suwaidi untuk menambahkan dalam rangka konteks kita untuk persiapan pembentukan struktur di tingkat desa agar lebih handal dan seperti yang kita harapkan ke depan. Kakak-kakak semua, sekedar gambaran sebagai prolog, perlu saya sampaikan bahwa DPW, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Barat, itu sudah mencanangkan 8 program dasar, 8 program utama yang harus dan wajib dilaksanakan oleh kita semua di 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Pertama itu persoalan struktural. Alhamdulillah untuk restrukturisasi DPD sudah selesai di bulan Mei 2025. Kemudian struktur DPC demikian alhamdulillah sudah selesai di bulan Februari kemarin. Nah, sekarang kita memasuki fase berikut atau tahap berikut, yaitu pembenahan atau restrukturisasi untuk level kepengurusan di tingkat desa. Itu pertama yang menjadi program dasar dari Nasdem Jawa Barat. Yang kedua tentunya akan dibarengi oleh IKTA, artinya perekrutan anggota atau kader Nasdem yang berjalan secara simultan. Terus menerus, mulai dari struktur DPC tentunya akan mempunyai KTA, kemudian juga struktur DPRT akan mempunyai KTA, dan nanti terus menerus akan ada penugasan atau kewajiban kita untuk merekrut keanggotaan
partai yang akan dilaksanakan baik oleh DPD, DPC maupun DPRT. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikan politik. Ini juga menjadi program rutin dari DPW Jawa Barat yang akan melibatkan seluruh struktur yang ada. Yang pernah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya, itu adalah pendidikan politik untuk kepengurusan di tingkat DPD, tingkat kabupaten, juga kepengurusan di tingkat DPC, kecamatan. Nah, semua struktur anggota kepengurusan tersebut akan mengikuti pendidikan politik yang akan langsung dikawal atau dilaksanakan oleh DPW, biasanya demikian. Nah, kemarin beberapa waktu lalu kami sudah mendapatkan arahan juga dari DPW bahwa akan dilakukan pendidikan politik untuk tingkat pengurus ranting. Jadi dalam tahun ini insya Allah selain pendidikan politik untuk seluruh pengurus DPC juga akan dilakukan, ini yang untuk DPC sudah pasti. Kemudian yang untuk ranting kita menunggu arahan selanjutnya dari Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, kemudian juga kakak, yang keempat, sekedar gambaran, ini kakak Azwar juga sudah mulai menyusun konsep-konsep atau strategi bagaimana sejak dini kita sudah melakukan perekrutan bakat calon anggota legislatif. Kenapa sejak dini? Karena peran serta bacalek ini sudah harus dilibatkan sejak dini. Bersama-sama membangun Nasdem, membesarkan Nasdem ke depan. Jadi kita berupaya tidak ada bacalek atau caleg yang ujuk-ujuk muncul di last minute. Tanpa ikut berkontribusi, membesarkan, membangun Nasdem sejak dini. Nah, ini Kak Azwar sudah mulai menyusun konsep-konsep, dan kemarin saya dapat informasi dari Bapilu Jawa Barat, Kakak M. Rizky, bahwa akhir tahun ini akan ada BIMTEK untuk seluruh wakil ketua bidang pemenangan pemilu. Karena di tahun depan kita sudah akan mulai melakukan gerakan-gerakan yang lebih fokus kepada pemenangan di pemilu mendatang. Nah, kemudian kakak-kakak, ini juga terkait dengan DPC, yang poin kelima, papanisasi. Insya Allah bulan depan ya, Ketua izin, kita akan melengkapi papanisasi untuk seluruh sekretariat DPC, 40 DPC Kabupaten Bogor. Desain sudah mulai kita rancang, dan kita sudah mulai mencari-cari juga siapa yang akan memproduksi. Nah, itu terkait dengan papanisasi ini akan dibarengi dengan bendera merah putih dan juga bendera Partai Nasdem. Ini adalah untuk kebutuhan SIPOL pendaftaran peserta pemilu, sistem informasi politik ya, yang akan mulai dibuka oleh KPU. Demikian Kakak Azwar, infonya akan mulai dibuka oleh KPU pertengahan Juni atau awal Juli. Untuk pengisian SIPOL ini, dalam waktu dekat DPW juga akan melakukan Zoom Meet kepada kita semua, khususnya DPD. Jadi papanisasi akan kita laksanakan insya Allah bulan depan, berupa pemasangan plang sekretariat DPC di tiap-tiap DPC. Kemudian bendera merah putih dan bendera Partai Nasdem sebagai syarat bahwa kita memiliki kantor kesekretariatan di tingkat kecamatan. Kemudian keenam, branding ini berjalan terus dalam kegiatan-kegiatan kita agar dengan tujuan untuk memperkenalkan lebih luas eksistensi partai kita. Nah, ketujuh, kantor ini juga terkait dengan DPD harus memiliki kantor, DPC juga untuk keperluan pendaftaran pemilu harus memiliki kantor. Nah, itu tadi sinkronisasinya dengan papanisasi dan kelengkapan syarat dasar dari keberadaan kantor itu. Nah, yang terakhir 8, asuransi. Asuransi ini adalah program DPW yang juga insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Itu adalah untuk seluruh kepengurus DPC. Jadi seluruh pengurus DPC seperti yang pernah disampaikan oleh Kakak Muhammad Rahmat akan mengantongi asuransi jiwa ya kalau nggak salah, asuransi jiwa. Nah, ini merupakan program khusus dari DPW.
Mungkin itu kakak-kakak sebenarnya pengantar dari saya. Nah, kemudian yang kedua, yang menyangkut hal yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat ini, terkait penyusunan pimpinan Dewan Pimpinan Pengurus Ranting ya, DPRD tingkat desa. Nah ini kakak tolong disimak bahwa ada 5 fase jadwal kita ya, ada 5 fase timetable kita, jadwal kerja kita. Secara keseluruhan kita akan mulai, kita hari ini sudah mulai membentuk DPRT. Hari ini sampai tanggal 30 Juni kakak. Sampai tanggal 30 Juni seluruh DPRT sudah harus terbentuk. Kemudian penyiapan berkas, insya Allah dalam 1-2 hari ini selesai. Yang ketiga, proses penyusunan oleh DPC, mulai 19 April. Tetapi kalau nggak salah saya juga sudah mendapat informasi bahwa banyak DPC-DPC yang sudah jauh-jauh hari melakukan penjajakan atau pembentukan DPRT. It's okay, alhamdulillah, berarti kerja beberapa DPC sudah tidak dari nol lagi, begitu. Nah, proses penyusunan oleh DPC ini sampai tanggal 31 Mei. Sampai tanggal 31 Mei. Nah, yang keempat, proses penyerahan berkas dicicil, kakak. Kami berharap dicicil, karena begini. Karena kalau di full di akhir-akhir jadwal, itu akan proses perbaikan, proses penyempurnaan, itu akan jadi terlalu sangat mepet gitu. Jadi kami DPD menyarankan jika sudah ada yang sudah selesai DPRT desa A misalnya sudah selesai, beberapa desa sudah selesai, monggo dikirimkan ke sekretariatan DPD kepada kakak Ara dan juga atau kakak Dewi, dicicil sampai tanggal 5 Juni. Kenapa sampai tanggal 5 Juni, kakak? Karena ini kita akan melakukan verifikasi, perbaikan-perbaikan, sampai akhirnya tanggal 30 Juni selesai semua. Selesai. Jadi fase proses perbaikan itu 11 Mei sampai 30 Juni. DPW sudah menginstruksikan agar DPD membuat tim verifikator. Tupoksinya akan segera dikirim. Kemarin sudah saya tanyakan, ternyata belum selesai. Dalam waktu dekat akan dikirimkan oleh DPW, sorry. Nah, tim verifikasi ini mirip seperti tim verifikator yang dibentuk oleh DPW saat pembentukan DPC. Tim verifikasi faktual. Nah, jadi kemungkinan secara teknis DPD akan mendatangi kecamatan-kecamatan atau dapil-dapil untuk memverifikasi secara langsung eksistensi dari kepengurusan DPRT tersebut. Untuk ini pasti akan ada arahan atau informasi lanjutan. Baik kakak-kakak, kemudian untuk nanti semua file ini akan kami kirim ya ke kakak-kakak agar bisa dipelajari dan disimak lebih jauh. Nah, untuk panduan penyusunan struktur DPRT Partai Nasdem Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 1, perlu diketahui bahwa jumlah pengurus DPRT itu sebanyak 11 orang. Nah, dalam konteks upaya kita untuk memfokuskan diri pada perekrutan pemilih atau konstituen atau kader atau simpatisan Nasdem, maka kita mensyaratkan minimal 30% dari 11 orang tersebut, 3 orang diantaranya adalah perempuan. Karena menurut survei, perempuan ini lebih lincah juga dalam proses mencari suara dan lebih efektif dan lebih loyal ketika sudah diajak oleh sesama perempuan, mereka cenderung loyal. Demikian menurut indikator. Nah, yang ketiga, minimal 30%, 3 orang diantaranya adalah Gen Z, milenial. Nah, ini juga seperti kita ketahui kakak-kakak, bahwa jumlah pemilih pemula itu akan jauh lebih besar, 60% kalau nggak salah, daripada non-Gen Z di pemilu mendatang.
Ini akan menjadi juga target kita, target rekrutan kita, bangsa pasar, pangsa suara kita di pemilu mendatang. Untuk itu kita berharap 30% di antara 11 orang tersebut atau 3 orang adalah Gen Z, usia 17 sampai 25 tahun. Itu satu. Yang kedua, Gen Z ini tujuan untuk regenerasi mendatang, kaderisasi kader-kader Nasdem untuk ke depan. Nah, yang keempat diantaranya dapat melaksanakan administrasi kesekretariatan dan mengoperasikan komputer. Nah, untuk menjadi upaya kita ya untuk memudahkan cara kerja yang lebih katakanlah lebih modern ya, organisasi yang lebih modern. Kita berharap di antara 11 orang itu ada yang paham tentang masalah komputer, kesekretariatan. Yang kelima, diantaranya dapat mengelola media sosial. Nah, ini kita sudah tahu bersama keefektifan dari media sosial dalam rangka melakukan kerja-kerja politik. Yang keenam, ini perlu disimak, agak sedikit perlu dipahami lebih jauh. Yang keenam, susunan pengurus mewakili seluruh RW yang ada. DPW mensyaratkan dari kepengurusan itu berbasis TPS. Nah, kita mencoba menerjemahkan maksud dari hal tersebut. Karena kalau berbasis TPS, satu desa itu ada yang TPS 30 atau 34 seperti di wilayah Cibinong, Citerep itu, gitu, sampai 40 TPS. Nah, jadi minimal kakak-kakak untuk saat ini, untuk susunan kepengurusan ranting, itu mewakili seluruh RW yang ada. Sama seperti pembentukan DPC, mewakili seluruh desa yang ada. Itu dulu. Katakanlah satu desa memiliki 9 RW. Nah, 9 itu harus ada dulu dari 9 RW tersebut. Nah, kurangnya 2, ambil lagi dari RW yang salah 2 dari 2 RW, tapi RT-nya berbeda. Yang kemungkinan besar TPS-nya pun berbeda. Boleh, tapi setelah lengkap dulu semua RW, baru kita turun lagi kebutuhan untuk melengkapi yang sisa untuk melengkapi 11 itu tadi. Nah, semoga ini bisa dipahami. Kemudian yang tidak kalah penting, kakak, kami mengimbau untuk melakukan perekrutan, cobalah pilih rekrut pengurus yang memiliki kesukaan dan loyalitas yang baik terhadap Nasdem. Mereka punya kesukaan gitu terhadap Nasdem. Entah itu figur Pak Surya Paloh, entah itu ideologi, entah itu cara-cara kerja kita di bawah, entah itu keterbukaan kita sebagai partai terbuka, atau apapun. Minimal dia suka aja dulu gitu. Loyal, yang insya Allah menjadi loyal dan nggak terlalu repot kita untuk membuat teamwork-nya gitu. Karena tidak perlu menunggu-nunggu, salah itu, dorongan-dorongan ini itu, tapi karena memang ada kesukaan. Insya Allah itu bisa memotivasi untuk lebih semangat dalam bekerja kerja politik ke depan. Yang sanggup menjaga nama baik. Nah, yang terakhir berjiwa pengabdian pada masyarakat. Senang berorganisasi, memiliki jaringan atau nilai ketokohan, serta mampu berkomunikasi yang baik. Yang berjiwa pengabdian kepada masyarakat ini penting juga kakak-kakak, sangat penting menurut saya untuk memudahkan kerja-kerja politik ke depan. Karena tidak perlu didorong-dorong dengan ekstra ya. Ya mungkin kakak-kakak tahulah kalau dia punya jiwa pengabdian ya insya Allah secara sukarela, secara semangat akan melakukan kerja-kerja politik. Nah, terakhir kakak-kakak ini ada form yang nanti akan di-share oleh kakak Ara, sekretariatan. Ada di form yang wajib diisi oleh dalam pengajuan berkas Dewan Pimpinan Ranting ini, itu ada 4 bagian. Pertama, surat pernyataan anggota Partai Nasdem yang diisi oleh masing-masing calon pengurus itu tadi. 11, berarti akan ada 11 lembar. Nah, kemudian fakta integritas. Ini juga akan harus diisi oleh masing-masing calon anggota pengurus DPRD. Nah, bagian ketiga
ini hanya satu lembar diisi oleh DPC. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Ranting Dapil 1, misalnya. Partai Nasdem Desa apa ya? Dapil 1. Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Ketua, dan seterusnya. Itu ada 11. Nah, di situ ada tanda tangan yang harus kakak tanda tangani Ketua DPC dan Ketua DPRT. Nah, itu cukup satu lembar. Nah, yang ini juga satu bundel aja. Dilengkapi pas foto yang jelas kakak karena untuk kebutuhan ITA, terus juga KTP ditempelkan di situ. Jangan buram kakak, tolong untuk kebutuhan KTA juga biar bisa terbaca oleh sistem. Kalau tidak jelas dan sulit dibaca oleh sistem. Ya mungkin cukup jelas ya. Nah ini ada 11. Demikian kakak-kakak. Nanti berikutnya kita akan buka tanya jawab. Ya semoga apa yang saya sampaikan, kami sampaikan bisa dipahami. Dan yang terpenting timetable itu menjadi pegangan kita semua. Demikian, mungkin sebelum tanya jawab, Kakak Azwaranas bisa sedikit memberikan penguatan. Atau Kakak Suwaidi, dipersilakan. Siap. Terima kasih. kasih Kak Sekum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kakak Ketua, mohon izin Kakak Sekum, Kakak Jihen, Kakak Ara, Kakak Kris, Kakak mana Bendum ya? Sampai nggak ada. Siap. Oh, nggak ada ya? Iya. Kakak Dewi dan kakak-kakak Ketua DPC, ya mohon izin tidak bisa mendampingi di kantor DPD, Kakak Ketua. Karena ada kegiatan tadi, biasa kalau hari Sabtu ada kegiatan di kampus. Ya, pada dasarnya ya kita menyepakati bahwa ketika Partai Nasdem ini ya memang harus menjaga loyalitas dan totalitas. Ketika ada misalkan tadi yang dibahas oleh Kakak Ketua terkait bagaimana isu-isu yang hari ini berkembang, kita bagaimana menguatkan loyalitas kader pada kader ini diminta untuk tegak lurus pada keputusan partai, mulai dari pusat, DPW, DPD, ya, sehingga menjaga soliditas ini tidak akan terpecah oleh kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Tentu totalitas dan kerja-kerja politik kita sebagaimana ya kader itu harus bekerja juga all out terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Jadi bagaimana mesin partai ini terus bergerak, komunikasi politik juga harus efektif dijalankan, terus terutama pada keteladanan dan integritas para pengurus. Ini yang harus dikuatkan dari DPD sampai dengan DPC. Ya, terlebih lagi kita tadi Kakak Sekum mengatakan untuk peningkatan atau istilahnya apa ya, rekrutmen pada pengurus DPRT. Nah ini cukup menarik dan memang harus sejak dini kita itu harus ada penguatan pada struktur DPRT. Jadi banyak Gen Z yang belum tersentuh hari ini yang usianya 20 sampai dengan 30 tahun. Nah, itu belum tersentuh. Maka struktur DPRT itu juga harus menjadi representatif. Ada tokoh masyarakatnya, ada tokoh pemudanya, ada tokoh perempuannya. Nah, sehingga Nasdem ini tidak hanya satu circle, melainkan beberapa circle dari organisasi-organisasi
kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial pun IPSM ataupun yang Karang Taruna, nah itu baik untuk kita rekrut. Dan tentu saya di bidang pemenangan pemilu ini tidak cukup hanya ramai pada saat kampanye, tetapi harus pada efektif dalam pemetaan dan target. Tadi ketika DPC, DPRT-nya sudah jelas, nah terus pada pemetaan target, ada basis kuat, ada basis lemah, ada swimming voter. Jadi daerah-daerah yang belum tersentuh. Ya, sehingga tadi kata Kakak Sekum, pemerataan terkait rekrutmen DPRT harus berbasis RW, berbasis RT. Beda-beda wilayah RT dan RW. Nah, terus yang kedua, bagaimana untuk penguatan mesin partai? Ini juga harus mengaktifkan struktur dari DPC sampai dengan struktur DPRT. Ya, jadi pastikan setiap tingkatan itu punya tugas yang jelas. Terus rekrut dan latih relawan yang DPC, DPRT ini kalau tadi dikatakan 11 per desa, maka ada 435 desa dan kelurahan misalkan. Nah, itu luar biasa ya. Nah, ini juga harus ini. Terus juga rekrutmen pada tadi disentil juga terkait tentang rekrutmen Bacalek. Nah, Bacalek ini memang ya pertama kandidatnya harus yang dikenal dan punya rekam jejak yang baik tentu. Kandidatnya juga harus punya jaringan sosial yang kuat. Ada ketokohan masyarakat, tokoh pemuda, personal brandingnya dikenal, dipercaya. Nah ini juga banyak nanti bagaimana kita pada konsep rekrutmen Bacalek ini tentu dari Partai Nasdem ini menekankan pada terbuka, selektif dan berbasis kualitas. Bukan hanya sekedar siapa yang ingin maju, tapi harus bisa kalau tidak disaring dengan baik, maka partai bisa punya kandidat banyak, tapi tidak kompetitif di lapangan. Ya, jadi ada prinsip-prinsip dasar untuk rekrutmen. Pertama itu harus terbuka. Partai ini bisa memberikan kesempatan bagi kader dan non-kader. Diprioritaskan adalah kader partai dulu, terus ada non-kader, tokoh masyarakat, profesional, akademis, dan tentu harus berbasis integritas. Bebas dari masalah hukum dan punya rekam jejak yang baik. Nah, tahapan rekrutmen juga nanti banyak dibahas lah ya. Terus tentu harus ada kriteria dalam penetapan Bacalek. Ya, ada integritas, popularitas, loyalitas terhadap partai. Ya, maka di sini harus ada kader partai yang diutamakan. DPC yang mumpuni boleh dicalonkan. Kan itu ya. Nah ini maka ketua DPC sebagai etalasi partai untuk maju di pileg, maka ketua DPC tepat dalam menyusun DPRT. Ya, kalau misalkan di kecamatannya ada 15 desa, 15 desa itu dikali 11, maka sekian ratus. Kan gitu kan? Nah, disitulah kita bisa memetakan kita akan yakin dan percaya untuk maju misalkan. Nah, tentu DPC juga memiliki kesempatan yang sama seperti DPD.
bagaimana kita harus bisa mencalonkan diri. Ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana juga kesempatan ini diberikan kepada kader-kader partai. Pertama, DPD, DPC. Setelah itu baru kita rekrutmen dari para tokoh. Ya, kalau dari penjaringan ini, ya nanti kan tahun besok itu 2027 sekitar bulan Februari nih, udah running siapa-siapa yang harus mencalonkan sebagai bacalek. Nah, tentu ya ini harus menjadi kompetitor bersama bahwa dalam rekrutmen hasil suara Pileg 2024 itu semua caleg Dewan DPRD Partai Nasdem itu pada ambang batas. Nah, ini maka harus ada 3 atau 4 vote getter di setiap dapilnya untuk meraih suara. Target kita 3 besar tadi kata kakak ketua DPD, maka setiap dapil harus terisi kursi. Nah, ini kekuatan kita, soliditas kita, bagaimana dari struktur DPD, DPC, dan DPRT kita bahu-membahu untuk membesarkan Partai Nasdem. Ketika semua dapil terisi, maka disitulah kemenangan Partai Nasdem dan tentu kita semua jadi catatan sejarah untuk 2029 kita ikut bangga membesarkan Partai Nasdem. Mungkin itu kakak ketua, mohon izin kakak Sekum, kakak Jihen, kakak Ara, kakak Dewi, kakak Kris, dan para ketua DPC semangat untuk membangun kebersamaan Partai Nasdem harus menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya. Baik, Jadi belum kalau sudah ada ruang atas tambahan daripada acara-acara untuk menyiapkan DPRD. Selanjutnya kita buka acara penyanyi. Mungkin juga tentang yakni DPC itu akan saya tanyakan yang mungkin tadi banyak memang penting. Jadi hanya berbicara kepada pembentukan council. Nah, kalau ada yang istilahnya, kita hanya pelajaran akan dibuka linknya di sini. Jadi bisa kandidatnya tapi jadi kita harus silakan disebutkan di istilahnya di untuk itu pada kami yang ini banyak silakan cukup ini. Apa mau bicara? Itu masih pada tutup semua. Merah. Silakan kakak-kakak kalau ada yang belum jelas dari apa yang tadi saya sampaikan khususnya soal penyusunan ranting, dipersilakan kakak. Buka semuanya dulu, guys. Tutup ini. Kalau kita hanya yang bicara silakan di akhir. Speakernya bukan. Di awal ini Oh, dia aktif. kayaknya kita tutup dulu. Ya, kalau udah jelas udah ya. Pokoknya lagi terakhir ketua ya. Kita bagian bicara, tapi Bertanya. ya. Silakan kakak nama dan kecamatan.
Izin bertanya dari Kecamatan Babakan Madang. Mangga. Untuk struktur DPRT Kecamatan Babakan Madang, Wabil Khusus, itu kan 9 desa. Kalau di Babakan Madang kan kita paham lah zona-zona dan pemetaannya seperti apa. Memang PR pengurus DPC Babakan Madang itu lumayan lah banyak PR-nya, termasuk tahun-tahun kemarin. Ya pada intinya kan di Dapil 1 kita itu pengen punya dewan gitu. Jadi memang harus bekerja keras dan mempererat tali silaturahmi DPC di Dapil 1. Nah, pertanyaannya untuk DPRT itu 11 orang ya, Kakak Jihen. Tuh. Itu maksudnya per RT satu RW apa per RT satu orang apa gimana itu? Izin, Kakak. Baik. Ada lagi yang lain? Kakak Restu, udah itu aja pertanyaannya. Biar kita ini dulu ya. Kita tampung dulu ya. Ya, udah itu aja. Kakak Paling sama masuk dengan Gen Z apa Gen milenial gitu. Apa gimana itu maksudnya harus wajib atau gimana gitu, Kakak? Gen Z itu umur 17 ya, di bawah 20 tahun ya, apa di bawah 25 tahun itu? Oke, Oke, baik. itu aja Terima paling. kasih Kakak Restu. Pertama, seperti yang pertanyaan pertama ya, seperti yang tadi udah saya sampaikan, bahwa kepengurusan ranting harus merepresentasikan seluruh RW yang ada di desa tersebut. Nah, seperti contoh kasus nih, Babakan Madang. Ada 9 RW. Berarti kakak Hampura tolong rekrut calon pengurus ranting dari 9 RW itu. Babakan Madang 9 desa, sorry. Nah, untuk DPC itu kakak dari 9 desa itu komplit kan, gitu. Seperti pembentukan DPC kemarin. Nah, demikian juga dengan pembentukan ranting. Semua RW yang ada di desa tersebut harus masuk, kakak. Jadi berbasis RW. Nah, kalau RW-nya hanya 9, berarti kan kurang 2 nih, Kak. Kan jumlah pengurus ranting 11. RW misalnya ada 9. Nah, satu dari satu per RW diambil satu, per RW diambil satu, berarti 9, sisa 2. Nah, sisa 2-nya lagi ambil dari di antara 9 RW tersebut. Tapi berbeda RT dari yang calon pengurus yang pertama kakak rekrut itu, gitu. Nah, yang kedua, cukup jelas ya Kak itu ya. Jadi pengurusan ranting itu representasi dari seluruh RW yang ada di desa tersebut. Ambil satu, ambil satu, ambil satu. Dimaksimalkan seperti itu Kakak. Karena kalau DPW maunya lebih ekstrim lagi, berbasis TPS gitu. Tapi saya menerjemahkan udah beda RW udah pasti beda TPS kan gitu. Biar gampang dipahami oleh kita semua gitu. Nah, Siap. kemudian pertanyaan kedua apa? Oh, Gen Z. Ya betul Kakak, Gen Z itu berusia mulai dari 17 Kak sampai 20 berapa? Dia kelahiran tahun 2000 ya. Hah? Itu milenial Gen Z. Iya Kakak, jadi ya seperti yang tadi kita jelaskan bahwa ditambahkan tadi oleh Kakak Zohar bahwa pemilih ke depan itu lebih mayoritas pemilih pemula, artinya dari generasi Z atau milenial gitu. Nah, alangkah baiknya kepengurusan itu sebagian dari kelompok itu gitu. Karena kemungkinan besar akan lebih efektif gitu dalam melakukan perekrutan suara gitu. Itu satu. Yang kedua, regenerasi kepengurusan kita ke depan
Yang ketiga, pembelajaran politik. Nah, kebanyakan generasi muda ini kan apa namanya antipati ya, antinya ya sama politik gitu. Nah, dari situlah kita mulai tanggung jawab kita sebagai parpol untuk melakukan pendidikan politik terhadap generasi muda. Jadi kakak, haruslah kak gitu. Kalau tidak dibilang wajib, ya saya terus terang aja, biar kita lebih fleksibel. Tapi mengingat pentingnya adanya perwakilan dari atau kepengurusan dari pengurus dari kelompok Gen Z, ya hendaknya itu dipenuhi kak. Begitu kak. Jelas ya? Makasih. Ada lagi? Oh iya. Kakak-kakak nanti sekretariatan akan mengirimkan form yang harus kakak isi dalam pengajuan berkas kepengurusan ranting. Nah, kemudian nanti kakak dari sekretariat juga akan menanyakan nomor rekening dari kakak-kakak ketua DPC atau ya ketua DPC ya untuk sekadar subsidi lah, apa namanya untuk biaya operasional dalam pembentukan ranting ini. Begitu Kak, mungkin informasi yang bisa saya tambahkan untuk fotokopi, untuk apa namanya cetak ke print foto segala macam. Insya Allah nanti akan ada subsidi dari DPD. Karena itu sekretariat nanti akan meminta nomor rekening dari kakak-kakak semua, ketua DPC. Nah, kalau yang sudah selesai, kakak, kalau nggak salah, dari Tajur Halang, dari Gunung Sindur, itu udah banyak DPRT yang sudah selesai. Kalau sudah selesai, kakak mohon dapat dicicil, kak, biar kita bisa melakukan apa namanya verifikasi, nggak numpuk nantinya gitu. Secara bertahap, udah cukup belum lengkap nih, gitu. Kalau udah lengkap, ya sudah, berarti kita akan atas apa namanya kita akan melakukan sedikit pembahasan, kemudian SK sudah bisa diproses. Karena untuk SK DPRT kakak itu oleh DPD. Jadi yang akan melakukan verifikasi, penelaahan, penyebaran segala macam seperti yang tadi disyaratkan akan dilakukan oleh tim khusus dari DPD. Demikian. Nanti aja. Biar semangat. Satu dulu. Satu dulu. Oke ya, kakak itu ini ya. Dan ini ya. Di grup dulu nggak apa-apa. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Chat ada nggak? Ada. Pemijan hadir tuh. Baca kalau ada yang tanya di chat. Nggak ada ya? Ada. Dapat kita bila ada yang mau bertanya ini di belakang. Di Cigombong biasanya bertanya nih dari Cigombong atau Caringin nih. Kinanya kakak Baik, gimana? Sinyal. absen dan halang. Salam. Cibung Bulang mau bertanya Pak, Kak, Cibung Bulang. Cibung Bulang, mangga Kak Uji. Ya, siap Kak. Ini untuk data yang dicicil itu maksudnya KSB dulu, apa memang sudah beres semua satu ranting itu 11 pengurus gitu Kak? Apa gimana? Izin Kak Uji, beres semua dulu Kak. Satu desa misalnya, Oh kakak udah gitu. selesai satu atau dua, kirim. Itu bisa silakan Oh, dalam bentuk PDF juga Kak, tidak perlu hard copy. Jadi bisa soft copy, bisa hard copy. Kalau soft copy, nanti kita yang print di sini. Tapi kalau kakak siap mau Kak. menyerahkan hard copy, sekalian main-main ke Nasdem Tower Kabupaten Bogor, boleh juga. Jadi Ya, dicicil setelah 11 orang itu tersusun baik gitu Kak. siap Kak, siap. Ya. Ya, alhamdulillah untuk Cibung Bulang udah ada 2 sih yang udah selesai. Alhamdulillah. Siap. Ya.
Karena Nanti target mungkin DPW Juli, ya. target DPW Hmm. kita Juli harus sudah selesai, Kak. Siap Kakak, siap. Mudah-mudahan lah. Ya. Ya, ketua yakin kalau ini kan DPC udah memang ketua-ketua yang dipilih ya, dipilih gitu. Siap. Bisa Kakak, siap. satset lah. Jaringannya di wilayah udah mantap. Cuman ini Kak mau tanya nih terkait tadi awal kan Kakak berbicara tentang isu ketua umum kita nih. Nah itu juga kan jadi polemik juga di masyarakat ya, yang memang misalkan yang mereka itu udah cinta banget sama Nasdem, ada pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya ada bahasa statement dari media itu bahwa semacam Nasdem Tower itu kan mau dibeli sama Jokowi lah apa gitu kan. Ya itulah ada sedikit apatis juga dari pandangan masyarakat. Itu gimana itu Kak? Intinya penjelasannya biar kami juga bisa menjelaskan ke masyarakat. Iya, iya. Ya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi tadi sempat kita menyinggung tentang isu yang lagi berkembang. Yang penting Iya kita betul. harus ketahui bersama bahwa ini adalah satu kecondongan bahwa Nasdem itu masih sangat menjadi idola. Mengapa demikian? Mereka akan berusaha untuk bagaimana caranya Nasdem itu bisa buyar dengan isu-isu yang ditimbulkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin memecah belah soliditas Nasdem. Jadi kakak-kakak ketahui bahwa isu itu berkembang sebetulnya hanya karena sekelompok orang yang ingin membuat Nasdem ini menjadi tidak baik di mata masyarakat atau menjadi tidak solid. Namun justru ini sebaliknya yang terjadi, bahkan kami makin solid, makin kuat, ya, dan akhirnya menjadi makin idola oleh beberapa petinggi yang melihat kita itu kok seperti tidak tergoda sama sekali dengan isu ini, bahkan menjadi semakin populis di masyarakat. Jadi sekali lagi kakak, ini justru yang membuat bahwa Nasdem itu sebetulnya menjadi hitungan di antara sekian partai yang lagi berkontribusi dalam partaian di tanah air kita. Jadi demikian, Nasdem itu tetap solid, Nasdem makin kuat, ya, dan insya Allah kita tetap akan mengibarkan kemenangan pada waktu yang akan datang. Demikian, mungkin silakan ditambahkan oleh Kakak Sekjen. Alhamdulillah sih Kakak kalau memang seperti itu, karena untuk saat ini partai kita itu lagi jadi trending topik di masyarakat gitu kan. Seperti itu ya, mungkin ini akan menjadi menaikkan rating juga nanti ke depan gitu. Jadi Betul sekali. gampang kenal juga gitu. Iya, Iya. betul sekali Kak. Justru ini menaikkan rating kita, ya. Karena mereka sudah nggak tahu melihat yang mana sekarang yang paling menovok di antara seluruh partai Mungkin ya ada kita untungnya ini juga yang untuk partai kita Kakak terkait isu ini gitu. ya betul. Untuk partai kita ini justru dengan isu ini kita menambah popularitas kita makin meningkat. Karena mereka melihat meskipun kita tidak ada di parlemen, kita tidak ada di kementerian, tetapi kita makin solid, makin kuat, dan mereka mencari peluang bagaimana caranya supaya kita juga bisa tergoda. Tapi insya Allah aman kakak, tidak ada masalah, dan sudah bisa kita ikuti di penjelasan-penjelasan oleh humas dari DPP maupun dari wakil-wakil dewan kita yang ada di RI. Saya kira itu sudah sangat luar biasa penjelasan-penjelasan mereka. Itu ya kakak ya. Kami akan berjuang di DPC sekuat tenaga kami untuk membesarkan Partai Nasdem di wilayah kami masing-masing, Kakak. Khususnya Kecamatan Cibungbulang lah gitu. Betul kakak. Ya, sekedar menambahkan kakak, jadi isu-isu itu sama sekali tidak benar kak, tidak benar. Ya, tapi itu memang upaya-upaya untuk mengesankan Nasdem itu lagi apalah ya, lagi bangkrut lah atau apa gitu kesannya kan. Baik. Ya itu udah padahal enggak lah, mana mungkin Nasdem Tower Pak Surya mau lepas power Metro TV aja udah termehek-mehek itu nggak mau dilepas sama dia. Nah, lagi partai gitu kan.
Ya paling itu tambahan dari saya. Dan saya berharap kakak-kakak yang ada di wilayah ujung tombak dari Nasdem, khususnya di Kabupaten Bogor, bisa memahami bahwa ini cenderung ke arah permainan politik dan isu-isu itu tidak benar, tidak mungkin seorang Surya Paloh menggadaikan Nasdem karena situasi yang mereka sampaikan itulah. Gitu. Nggak ada itu. Siap, Kakak. Terima kasih Kita banyak tetap kakak-kakak. yakin. Salam restorasi, Kakak. Gimana? Terus Lanjut. tanya lagi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup terakhir oleh ketua lah. Panas. Pak Anwar tuh. Ya, Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas. Saya lihat dari berikut 8 program kerja DPD, DPW itu menyangkut masalah satu pembentukan struktur, dua KTA, maaf. Yang poin kedua ini saya pertanyakan untuk EKTA itu untuk pengurus DPC sampai sekarang belum selesai, belum ada ininya gitu. Itu bagaimana Kak? Maaf. Terus apakah nanti meeting ini akan dibahas 8 program ini gitu malam ini juga atau gimana? Itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Kak Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Anwar Taman Sari ya. Iya. Ya. Jadi gini, untuk KTA itu kita saat ini untuk input KTA itu masih melalui DPP. Memang ada perubahan sistem dari digital Nasdem. Saya baru dapat informasi dari DPP hari Jumat kemarin, dan mereka juga rupanya baru rilis ada peraturan-peraturan baru. DPD dimintakan surat pengajuan untuk pembukaan digital Nasdem ke DPP. Nanti tembusannya DPW dengan menetapkan akun kita mau pakai yang mana, akun siapa. Nah, ini suratnya baru kita proses di hari Senin dan Selasa besok. Nah, mudah-mudahan 3 hari atau paling telat hari Kamis, kita sudah dapat aksesnya untuk masuk ke digital Nasdem. Nah, dari situ baru kita bisa mulai melakukan penginputan KTA untuk seluruh pengurus DPC, selanjutnya juga untuk pengurus DPRT. Karena ini akan diperlukan untuk penginputan sipol di Juni 2026 ini. Begitu ya kakak-kakak sekalian informasinya. Jadi harap bersabar, begitu sistemnya sudah bisa kita masuki, kita akan cetakkan KTA-nya dengan model KTP ya, bukan kertas yang dilaminating lagi, sekarang yang model begitu. Ya, Jadi lebih keren. saya minta waktu 1 minggu untuk izin dulu melalui DPP, setelah selesai baru kita bisa lanjut input. Gitu ya kakak-kakak sekalian ya, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai 8 program kerja Nasdem Jawa Barat, tadi sudah saya jelaskan Kak Anwar. Maaf. Tadi akan dikirim lagi. nanti ya, itu artinya 8 program yang menjadi program dasar dari DPW yang akan terus berkesinambungan kita kerjakan gitu. Kita proses. Sekarang dari struktur, bla bla bla, di KTA nyambung itu sinkron, berkesinambungan. DPRT akan jadi KTA, kemudian juga papanisasi dan lain-lain tadi sudah saya jelaskan. Nah, asuransi yang terakhir itu program murni DPW yang akan ada arahan lanjutan dari DPW kapan akan dilakukan pendataan pengurus DPC yang akan mendapatkan asuransi. Demikian. Baik, terima kasih Kak. Izin tanya Kakak Sukum. Apa? Izin bertanya. Dari mana? Arsen Tajur Halang. Oh iya. Siap Kakak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya kakak-kakak.
Malam, saya Saya pertama tadi menyangkut 8 program dari DPW, itu program dasarnya itu salah satu yang saya mau pertanyakan adalah di poin pertama, struktural, DPC, sampai DPRT. Jadi kita ini kan akan membentuk DPRT, insya Allah sih Tajur Halang tinggal merevisi dari 7 desa, tinggal merevisi yang struktur yang sudah ada, dan kami akan ganti dengan yang baru. Mungkin ada beberapa pengurus DPRT yang di desa-desa lain yang akan kami revisi. Yang menjadi permasalahannya di sini adalah apakah nanti pada saat kita membentuk DPRT ini yang menjadi masalah utama itu adalah masalah dana operasionalnya. Karena kami memang akan dituntut ya, tadi sudah dibilang loyalitas itu pasti, totalitas kita di lapangan juga pasti dari pengurus-pengurus DPC ini. Tetapi yang satu permasalahan adalah masalah dana, biaya tadi. Karena kita tidak hanya dengan membentuk DPRT, tetapi juga termasuk perawatan, maintenance ke depannya sampai di akhir. Nah itu kami dari DPC Tajur Halang itu memohon kepada DPD atau para alek-alek yang sudah ada agar memperhatikan khususnya Dapil 6 dan DPC yang memang sedang berharap seperti itu, Pak. Jadi kami ini sebenarnya dari kemarin kami udah bahas di Dapil 6 bagaimana anggaran ke depan atau dana operasional untuk membentuk DPRT di masing-masing DPC. Mungkin itu aja Kakak Sukum, Kakak Ketua. Mohon izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Arsen. Tentu Kakak Arsen seperti biasa akan ada apresiasi ketika terbentuk satu DPRT yang memang sesuai dengan ketentuan yang kita syaratkan. Namun, seperti biasa juga, apresiasi tersebut akan kita berikan setelah syarat tersebut kita verifikasi utuh, barulah apresiasi tersebut kita berikan gitu. Nah, namun untuk yang perdana, untuk penyiapan fotokopi apa itu segala macam, itu akan diserahkan segera. Artinya untuk awal gitu. Karena kan kakak perlu fotokopi, perlu sedikit kesana kemari juga nemuin calon-calon ketua DPRT kan. Nah, itu akan kita berikan. Nah, kemudian setelah DPRT-nya terbentuk dengan syarat yang disyaratkan, ketentuan yang kita tetapkan, nanti baru kita apresiasi. Gitu, Kak. Jelas ya, Kak Arsen ya? Siap, dimengerti, Pak. Ya, buat ngaliwet eta, nu ranting, kalau udah terbentuk, Kak ngaliwet, gitu. Sambil ngobrol-ngobrol, kan gitu. Ya. Jadi maksudnya biar jelas ke teman-teman yang lain ini, Kakak. Betul, Kak Arsen. Ada lagi, Kak Oke, Dapi makasih. mungkin? Ya. Wah, hebat juga nih, udah 1,5 jam. gimana? Ada pertanyaan? Jelas. Cukup, Ketua. Belum. Kak bisa ngeliat ke bawah nggak sih, Kak? Oh, cuma itu. Oh, cuma itu. Kalau Oh iya, 25 ya. Oh iya. Kurang udah 25. Makanya ada beberapa orang ingin Terakhir ya. sebagai bentuk dari mangat antara institusi. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Meskipun kita tadinya hanya memperkirakan pertemuan kita tidak terlalu lama, namun alhamdulillah bisa 1,5 jam tidak terasa. Kita sudah bersama-sama saling memberikan masukan, saran, dan mendapat penjelasan baik dari DPD maupun dari DPC apa yang disampaikan. Mungkin beberapa jawaban apabila ada hal-hal yang masih perlu dipertegas, silakan bisa
langsung japri di WhatsApp grup kita di grup atau kepada pribadi-pribadi yang bisa menjawab lebih tegas. Yang jelas kakak-kakak sekalian, arahan dari DPW itu sangat menekankan agar pada bulan Juni mendatang, jadi kita masih ada April dan masih ada bulan Mei dan Juni, kurang lebih 2 bulan kakak-kakak sekalian, kita harapkan DPRT itu sudah terbentuk. Ya, apapun yang terjadi, memang kita para ketua DPC yang sudah terpilih ini kami yakin sangat handal. Ya, tanpa kerja keras, tanpa keikhlasan, tanpa jiwa pengorbanan, tidak mungkin semua hal ini akan tercapai. Ya, jadi sebagai wujud tadi sudah disampaikan oleh Sekun, kita akan memberikan dulu untuk penanganan awal kakak-kakak dalam mempersiapkan administrasi-administrasi yang diperlukan. Kita bergerak cepat dan insya Allah siapa DPC yang paling cepat bisa mengumpulkan, DPD mempersiapkan hadiah khusus buat DPC yang tercepat bisa mengumpulkan hasil lengkap dari DPC tersebut. Ini satu sayembara yang insidentil yang baru saja terpikirkan oleh Ketua DPD yang akan kami berikan apresiasi khusus buat DPC yang bisa mengumpulkan secara duluan dan lengkap. Saya kira itu kakak sekalian ya. Terima kasih itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan kita malam ini. Tetap semangat kakak. Tetap kita bersilaturahmi terus maupun jauh di mata, jauh di kaki tapi dekat di mata. Ya. Jauh di kaki tapi tetap dekat di mata dengan media online seperti ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restitusi. Mas Dan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Salam sehat. Boleh keluar. Udah, Lagi Budiman ya. udah keluar. Oke. Terima kasih Ketua, izin keluar. Yo, oke, sampai ketemu. Gimana Terima kasih. Izin keluar apa izin berhenti? Resign dia, resign. Oh, resign. Silakan kakak-kakak kita keluar. Ya, izin pamit buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.